من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. يقول ربنا جل جلاله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian kita kembali kita hantarkan keharibaan Allah Subhanahu wa taala yang malam ini Allah masih memberikan kita kesempatan bertafaqquh fiddin, kita perdalami kembali ilmu agama kita. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah berikan dia kesempatan untuk memperdalami agamanya. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengetahui satupun kebaikan kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menunjukkan kepada kita arah kepada kebaikan tersebut. Begitu juga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui satupun keburukan kecuali baginda Rasul sudah mengarahkan kita, mewanti-wantikan kita akan keburukan tersebut. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apapun dakwaan kalau kita dakwakan pembahasan ini tidak pernah disentuh oleh baginda Rasul, tidak ada bukti dan dalil dari baginda Rasul, ini sesuatu yang pastinya sangat keliru. Ini sidang jamaah yang berbahagia. Barangkali pertanyaan yang kita mulai, dan ini sebenarnya pertanyaan yang ditanyakan kepada saya. Selesai pertemuan yang lalu ada yang bertanya, perlukah berbicara tentang asma dan sifat Allah? Ini ada perlu ataupun tidak kita belajar hal yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah? Saya mengomentari, menjawabnya mengatakan, perlu tidaknya perlu itu kita perhatikan dari penting tidak kita beriman. Wajib tidak kita mengimani apa yang disebutkan oleh Allah. Wajib kita mengimani apa yang disampaikan oleh Allah. Wajib kita mengimani apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Tentunya asma dan sifat Allah itu termasuk yang sangat gamblang dan sangat banyak sekali diulang-ulang dalam Al-Quran dan diulang-ulang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muncul pertanyaan dari beliau yang kedua, bukankah pembagian tauhid yang tiga itu bid'ah yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah? Ini yang jadi pembahasan sebenarnya yang kita bicarakan tentang sosok Ibnu Taimiyah dan akidahnya. Kenapa hari ini Ibnu Taimiyah itu seolah-olah dipisahkan dari satu gerombolan ataupun dari satu kaum yang punya akidah yang sama dengan beliau? Kenapa hari ini lafaz musyabbihah itu dinisbahkan kepada beliau, kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, dan kenapa tidak dinisbahkan kepada Ahmad ibn Hanbal? Barangkali kalau targetnya Ahmad ibn Hanbal, ini kurang laku di pasaran. Kalau targetnya Imam Syafi'i, ini tidak akan pernah laku di pasaran. Kalau targetnya bahkan sampai kepada baginda Rasul, pastinya ini akan tertolak. Maka target yang sangat nyata Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembagian itu apapun pembagian yang dilakukan oleh para ahli ilmi, sebenarnya targetnya dua. Ada pembagian yang sifatnya tadlil, dibagi ujungnya ingin disesatkan. Ini banyak kasusnya. Maka baru-baru ini kita juga dapat pembagian yang baru. Apa bedanya maulid dengan maulud? Ujung-ujungnya mutar-mutar. Apa bedanya ini dengan itu? Apa bedanya ini dengan itu? Ini terbagi dua, terbagi sekian. Banyak para ahli bid'ah terdahulu membuat pembagian tujuannya itu tadlil, ingin menyesatkan. Hari ini kita terjerumus. Hadis itu terbagi dua, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Ujung-ujungnya hadis ahad yang sahih tidak bisa diterima. Yang boleh diamalkan dalam akidah itu cuma hadis mutawatir. Ini targetnya tadlil.
Ada pembagian yang dilakukan oleh para ulama, itu tujuannya tashil wa taysir, hanya sebatas untuk mempermudahkan. Dibagi untuk dimudahkan pencernaannya, dibagi karena kondisi yang membutuhkan. Ini yang menggerak pembagian Ibnu Taimiyah. Kalau kita nisbatkan kepada beliau, tauhid itu terbagi 3. Ada rububiyah, kita mengimani yang berkaitan dengan perilakunya Allah. Ada uluhiyat, kita imani dan kita esakan Allah dalam perilaku ibadahnya kita. Dan ada asma dan sifat Allah. Ini pembagian yang sebenarnya yang sering dikritisi. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apapun bentuk pembagian itu, hukum dasarnya satu, boleh. Sah tidak sahnya pembagian harus dibuktikan dengan dalil syar'i. Ini kalau kita buktikan pembagian Ibnu Taimiyah yang beliau membagi 3. Sebelumnya disebutkan Imam Ibnu Mandah juga membagi 3. Ibnu Battah dalam kitab Ibanah juga membagi 3. Imam Ibnu Qayyim, muridnya Imam Ibnu Taimiyah, membagi menjadi 2, padahal muridnya. Artinya pembagian ini bukan sesuatu yang sakral, tapi hakikatnya yang sakral. Kalau kita bertanya ini bid'ah ataupun tidak, kita balik bertanya, ada tidak dalil terhadap pembagian ini? Kalau kita perhatikan, mereka mengatakan dulu baginda Rasul ketika datang orang mau masuk Islam kepadanya, tidak pernah bertanya tentang pembagian 3. Orang mau datang, ya baginda Rasul saya mau masuk Islam, baginda Rasul tidak pernah mengajarkan engkau harus tahu tauhid rububiyah, harus tahu tauhid uluhiyah, harus tahu tauhid asma dan sifat. Kenapa ada pembagian yang 3? Bukankah ini satu perkara yang bid'ah, yang baru tiba-tiba muncul? Padahal kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, 3 jenis ketauhidan dan hakikatnya ini sudah sangat gamblang disimpulkan dalam Al-Quran. Kalau anda perhatikan di surah Maryam, Allah mengatakan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah itu siapa? Tuhan, Rabb, pencipta langit dan bumi dan apapun di antara langit dan bumi. Fa'budhu, yang pertama tadi tauhid rububiyah, kita mengesahkan Allah terhadap ciptaannya Allah. Allah Khalik, pencipta, pengatur segalanya. Fa'budhu. Tidak cukup kalian mengimani Allah itu pencipta, kalian harus menjadikan ibadah kalian itu khusus untuk Allah. Ini yang kita maksud dengan tauhid uluhiyah. Wastabir, dan hendaknya kalian bersabar. Fa'budhu wastabir fahal lakum lahu samiyya. Apakah ada nama yang serupa dengan namanya Allah? Ini tauhid asma dan sifat. Rabbus samawati wal ar, Allah pencipta langit dan bumi, rububiyah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid ini punya Allah, maka jangan kalian menyuruhkan selain Allah apapun itu. Tauhid uluhiyah. Walillahil asmaul husna, Allah punya nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka hendaknya kalian menyuruh. Jadi nama Allah itu targetnya kepada kita cuma 2. Kita imani apa yang dikabarkan oleh baginda Rasul, fad'uhu biha, dan kita jadikan nama itu sebagai wasilah. Ini tawasul yang dibolehkan secara syariat. Kita menggunakan nama Allah untuk meminta kepada Allah. Fa'budhu Lillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Maka di sini penting pembahasan yang sedang kita bicarakan. Wa dharul ladzi, tinggalkan mereka. Siapa yang kita tinggalkan? Alladzina yulhiduna fi asma'i, yang mengingkari nama-nama Allah. Berbagai macam bentuk pengingkaran nama Allah itu sudah berlaku dari zaman kedua Hijriah. Ada yang datang mengingkari semua nama Allah. Allah tidak punya nama. La alim wala jahil. Allah bukan bodoh, Allah bukan orang berilmu, bukan zat yang berilmu. Allah tidak punya qudrah, Allah bukan zat yang mampu. Ini firqah Mu'tazilah yang pernah, ini firqah Jahmiyah yang pernah kita bicarakan. Datang orang yang kedua mengisbatkan nama, tapi mengingkari kandungan nama. Ini termasuk kepada pengingkaran nama Allah. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i, itu firqah yang sudah pernah kita bicarakan, sekte Al-Mu'tazilah. Datang sebagian yang lain
mengimani sebagian nama Allah, mengingkari sebagian yang lain, sifat yang terkandungnya yang diingkari. Ini sebenarnya yang jadi pembahasan kita, ada bentuk pengingkaran. Maka Syekh Ibn Taimiyah, walaupun ini dinisbahkan kepada beliau pembagian tauhid yang ketiga, beliau memperhatikan ada satu kondisi yang membutuhkan masyarakat untuk memahami tiga jenis tauhid ini. Kalau tidak, tauhid asma dan sifat ini bisa anda masukkan ke tauhid yang pertama, karena ini berkaitan tentang zatnya Allah, tentang keagungan Allah, nama Allah, termasuk berkaitan tentang zatnya Allah, anda masukkan ke tauhid yang pertama. Maka Imam Ibn Qayyim menilai tauhid itu terbagi dua, tauhid al-ilmi al-khabari wa tauhid al-iradi talabi. Ada tauhid yang bentuknya cuma khabar. Apa itu? Tauhid rububiyah, kita esakan Allah, itu bentuknya cuma khabar. Ada tauhid yang bentuknya pengamalan, talab, permohonan, permintaan Allah kepada kita untuk kita lakukan, dan kita lakukan dengan iradah, iradi. Itu tauhid al-uluhiyah. Tauhid asma dan sifat itu masuk ke mana? Masuk ke yang pertama, karena itu bentuknya pengabaran. Jadi siapa yang membagi tauhid 3, 4 seperti yang pernah dibagi oleh Syekh Muhammad Ibn Utsaimin ketika beliau menjelaskan kitab tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, salah satu kitab yang tidak muktabar kemarin. Beliau di situ membagi tauhid menjadi 4, ditambah yang pertama, tauhid wujudullah, tauhid tentang keesaan Allah, padahal itu masuk ke dalam rububiyah. Kenapa beliau nambah yang pertama? Karena di masa Ibnu Utsaimin kita tahu di Yaman Selatan itu lagi maraknya istirakiyah, pemahaman komunis. Hampir beberapa negara Arab lagi maraknya pemahaman komunis, di Dubai dan lain sebagainya. Maka ketika itu beliau menambah satu jenis tauhid, padahal masuk ke dalam rububiyah. Jadi apapun pembagian, anda membagi 5, membagi 3, ini bukan sesuatu yang sakral, tapi yang sakral itu hakikatnya. Kita dituntut mengimani Allah terhadap apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah lakukan, kita esakan. Apa yang kita lakukan, kita esakan Allah dalam ibadah kita. Kemudian kita harus mengimani semua nama-nama Allah, kita imani semua nama Allah, dan kita imani sifat-sifat Allah yang agung. Kalau itu sudah kita realisasikan, berapapun jenis tauhid kita bagikan, itu kembali kepada kita. Yang penting hakikatnya. Ini kaum muslimin sedang jamaah yang berbahagia. Ini pertanyaan yang kedua, ini pertanyaan salah satu ikhwah yang beliau kirim kepada saya. Bagaimana pandangan sebelum adanya Abu Hasan al-Asy'ari? Sifat-sifat ini sudah ada di zaman baginda Rasul. Hadis baginda Rasul dalam Al-Quran sudah diturunkan oleh Allah tentang sifat-sifat dan namanya Allah. Allah punya tangan. Dalam hadis sahih Imam Bukhari, Allah punya qidam, Allah punya kaki. Dalam satu riwayat Al-Quran, dalam salah satu penafsirannya, Allah punya sak, punya betis. Dan ini masih multi penafsiran. Allah punya basar, Allah melihat, dan kita akan melihat Allah. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Yang khabarnya, yang ini akan kita jadikan sebagai bahan fokus kita, apa pandangan Ibn Taimiyah tentang di mana Allah. Allah beristiwa di mana Allah. Itu semuanya sudah ada dalil syar'inya yang tidak bisa kita pungkiri. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana pandangan generasi imam-imam awal umat ini? Ataupun kalau kita singkat, kita mengatakan para a'immatus salaf terhadap pembahasan asma dan sifat ini. Abu Hanifah ditanyakan tentang Allah turun. Beliau mengatakan yanzilu haqiqatan bila kaif. Allah turun sesuai dengan hakikatnya, bila kaif, tanpa ada permisalan, tanpa ada kaifiat yang kita ketahui. Suatu ketika Musa ibn Nasr, salah satu muridnya Abu Muhammad Sufyan ibn Uyainah, beliau datang ke Sufyan ibn Uyainah bertanya, "Ya Aba Muhammad, urid as'aluka soalan, aku mau bertanya kepadamu tentang satu pembahasan." Sufyan ibn Uyainah, entah kenapa waktu itu beliau mengatakan, "La tas'alni syai'an." Jangan tanya kepadaku apapun itu. Barangkali beliau menyadari di masa beliau itu sudah muncul fitnah-fitnah terhadap sifat dan asma'nya Allah. Maka beliau tidak mau murid-muridnya itu masuk menjauh tentang pembahasan asma' dan sifatnya Allah. Maka beliau mengatakan, la tas'aluni syai'an, laula as'aluka faman as'al. Kalau bukan engkau yang aku tanyakan, maka siapa yang akan bisa aku tanyakan? Beliau mengatakan, fas'al,
maka hendaknya engkau bertanya, ma taqulu fima warada an Rasulillah, apa pendapatmu tentang hadis-hadis yang dibawakan oleh baginda Rasul tentang Allah beristiwa di atas arsy, tentang Allah turun, tentang Allah punya tangan yang sifatnya hakikat bukan majaz, tentang sifat-sifat lainnya. Beliau mengatakan amirruha kama ja'at, amirruha kama ja'at. Kalau kita ikuti lafaz ini hampir lebih 20 para a'immatus salaf yang mengatakan ketika ditanyakan tentang sifat amirruha kama ja'at. Jadi lafaz ini sebenarnya kuncinya. Apa maksud dari lafaz amirruha kama ja'at? Yang Asy'ariyah mendefinisikan sesuai dengan kehendak mereka. Yang Hanabilah yang kita maksud di sini para ahli hadis mendefinisikan amirruha kama ja'at sesuai kehendak mereka. Yang hari ini di broadcast di media sosial tentang pemaknaan amirruha kama ja'at. Ini yang salah satu dikirim ke saya, amirruha kama ja'at. Apa makna amirruha kama ja'at? Bantahan dari salah satu terhadap salah satu ustaz salafi ataupun ustaz sunnah tentang pemaknaan amirruha kama ja'at. Sebenarnya kalau kita teliti lebih lanjut, inilah kuncinya. Amirruha kama ja'at, ditanyakan Imam Malik tentang sifat Allah, beliau mengatakan amirruha kama ja'at. Ditanyakan Imam Ahmad, amirruha kama ja'at. Sufyan Ats-Tsauri, amirruha kama ja'at. Sufyan Ibn Uyainah, amirruha kama ja'at. Imam Auza'i, amirruha kama ja'at. Datang generasi setelahnya mengikuti mereka, menukilkan dari mereka juga amirruha kama ja'at. Bawakan sifat ini seperti datangnya. Lafaz-lafaz sifat Allah itu bawakan seperti datangnya, sebagaimana adanya. Ini multi penafsiran, kecuali kalau kita tafsirkan secara zahirnya. Lafaz yang berkaitan dengan Allah itu dibawakan sesuai dengan zahirnya. Zahirnya apa? Kalau tangan, zahir tangan itu hakikat. Allah punya tangan, tangan hakikat. Allah punya kaki, kaki hakikat. Kita melihat Allah, kita melihat Allah secara hakikat. Allah turun di sepertiga malam, itu Allah turun secara hakikat. Allah bersemayam di atas arsy, itu bersemayam secara hakikat. Ini sebenarnya pandangan para ahli hadis. Amirruha kama ja'at itu artinya kita bawakan tanpa pentakwilan. Jangan ditakwil-takwil. Apa yang ada itulah maknanya. Maka sebagian Imam Ahmad pernah mengatakan faqira'atuhu tafsiruhu. Bacaannya itulah tafsirnya. Apa tangan? Ya tangan. Bagaimana, seperti apa, itu semua kita kembalikan kepada Allah. Bacaannya itulah tafsirnya. Jangan ditakwilkan. Kalau orang Asy'ariyah mengatakan ini tidak layak untuk tanzihnya Allah, kita sucikan Allah, mengatakan Allah punya tangan, nanti mirip makhluk, mirip ini, mirip itu. Akhirnya mereka mengatakan amirruha kama ja'at, itu artinya tafwid. Maka mereka mengatakan madhab tafwid itu madhab salaf. Madhab tafwid, apa artinya tafwid? Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Tafwid itu cuma mengimani lafaznya saja, maknanya kembalikan kepada Allah. Lafaz tangan itu kita imani, tapi makna tangan jangan, kembalikan kepada Allah. Itu tafwid. Maka amirruha kama ja'at, lafaznya yang kalian imani. Mereka mengatakan lafaznya diimani, maknanya kembalikan kepada Allah. Ini sebenarnya penafsiran seperti ini batal. Kalau kita lihat Imam Ahmad dalam kitab sunnahnya paling sering mengatakan amirruha kama ja'at. Coba bayangkan suatu ketika beliau ditanyakan tentang hadis al-wa'id, tentang ancaman-ancaman besok di hari akhirat. Beliau ditanyakan tentang hadis ancaman di hari akhirat, beliau mengatakan amirruha kama ja'at. Bawakan seperti apa datangnya. Mungkin tidak Imam Ahmad di sini menginginkan makna tafwid, artinya kita imani lafaznya, maknanya jangan diimani. Ini padahal bukan tentang asma dan sifat, tapi tentang ancaman hari akhirat, azab-azab di akhirat. Tapi Imam Ahmad mengatakan kita imani. Yang penting ini pembahasan gaib, apa yang datang kita imani. Kaifiatnya apapun jenisnya itu kita kembalikan kepada Allah. Maka ini batil.
Makna tafwid dari amiruha kama ja'at itu bukan makna zahirnya. Harus ada dalil untuk membuktikan kalau para imam-imam itu menginginkan dari kata amiruha kama ja'at makna tafwid. Harus ada dalil. Kalau tidak, kita kembalikan ke zahir makna. Apa zahir maknanya? Ketika Imam Ahmad, Imam Syafi'i mengatakan amiruha kama ja'at, Ibnu Uyainah amiruha kama ja'at, Thawri amiruha kama ja'at, muncul orang Mu'tazilah mencerca mereka, membantah mereka. Kalau maknanya tafwid, orang Mu'tazilah tidak akan membantah. Kalau maknanya cuma kita imani lafaznya, maknanya kita kembalikan kepada Allah, itu tidak akan dicerca sama orang Mu'tazilah, karena orang Mu'tazilah mengimani semua lafaz Al-Quran. Yang tidak mereka imani di sini maknanya. Tapi kalau kita perhatikan dalam sejarah bagaimana dialog antara Imam Syafi'i dengan Mu'tazilah, dialog antara Imam Ahmad dengan Mu'tazilah, tentang Imam Auza'i dan Sufyan As-Tsauri dengan Mu'tazilah. Kenapa mereka membantah para imam-imam salaf tersebut? Karena imam-imam itu menginginkan kita mengimani maknanya. Kita mengimani maknanya, bukan cuma sebatas mengimani lafaznya. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sebenarnya kata kuncinya. Password pembahasan ini, kalau kita ingin kembalikan, ini tidak di zaman salaf. Apa sebenarnya makna amiruha kama ja'at? Bawakan maknanya sesuai dengan makna yang dia datang dengannya. Faqira'atuhu tafsiruh. Bacaannya itulah tafsir dari makna. Kalau kita perhatikan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka di sini Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, ini saya bawa Majmu' Fatawa dibandingkan membawa banyak buku-buku beliau. Kalau ini sudah dikumpulkan semua kitab-kitab beliau yang berkaitan tentang asma dan sifat, langsung dibuat dalam 1-2 jilid ya, tentang asma dan sifat. Ini versinya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka beliau mengatakan manhaj salaf di halaman 21, beliau mengatakan manhaj salaf itu kita mengisbatkan apa yang diisbatkan oleh Allah untuk dirinya. Kalau Allah mengatakan saya punya sifat seperti ini, kita meyakini dan mengimani itulah sifat Allah. Apa yang diisbatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita juga mengisbatkan kepada Allah apa yang ditetapkan oleh baginda Rasul. Min ghairi tahrifin, beliau mengatakan tanpa melakukan tahrif. Artinya tanpa membatalkan maknanya. Jangan cuma mengimani lafaznya tanpa membatalkan maknanya. Artinya kita juga dituntut mengimani maknanya. Kalau Allah mengatakan ada tangan sesuai dengan makna tangan dan sesuai dengan yang layak untuk keagungan Allah. Min ghairi ta'tilin, tanpa harus membatalkan lafaz. Jangan kita batalkan lafaz, jangan kita batalkan maknanya. Min ghairi tashbihin, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau kita mengatakan Allah punya sifat ini, artinya sifat itu tidak mesti harus sama dengan makhluk, walaupun secara pemaknaannya sama. Sama di nama, tidak mesti harus sama. Kita dapatkan dalam Al-Quran banyak sekali yang nama Allah, Allah namakan juga makhluk. Al-Malikul Quddus, Al-Malik itu nama Allah. Wa qalatil maliku utuni, dan Malik raja di sini yaitu julukan untuk manusia. Utuni, datanglah kepadaku. Ayat yang lain itu untuk Allah, ayat yang lain untuk makhluk. Dua-duanya Malik, tidak mesti sama. Allah yang mengatakan. Ada hamba yang Malik, raja, Allah punya Malik. Maka nama Allah itu ada 2 jenis. Ada asma mukhtasa lillah, ada nama-nama yang khusus untuk Allah. Ar-Rahman, yang maha pengasih, itu sifatnya mubalaghah, itu khusus untuk Allah. Tidak boleh kita menamakan anak kita Rahman. Maka dalam sejarah yang pernah dinamakan Rahman cuma Musailamah Al-Kadzdzab, yang ujungnya tidak ada rahmat, tidak ada apa-apa bersamanya, mati di dalam sumur. Ar-Rahman tidak boleh, itu nama khusus. Ar-Rahim, boleh kita menamakan anak kita Rahim, boleh anda menamakan anak anda Abdul Rahim. Al-Aziz, boleh anda menamakan anak anda Aziz. Wa huwal Aziz Al-Ghafur, wa huwal Aziz, itu nama Allah. Wa qalat imra'atul Aziz, maka perempuan istrinya Al-Aziz, Aziz Mesir. Itu julukan untuk manusia. Untuk Allah beda, untuk manusia beda, padahal sama-sama. Turiduna arada dunya, kalian menginginkan iradah,
kehidupan duniawi. Wallahu yuridul akhir, sedangkan Allah menginginkan akhirat. Sama-sama iradah, tapi iradahnya tidak akan pernah sama. Namanya boleh sama, sifat umumnya boleh sama, makna umumnya sama. Tangan secara pemaknaan umum, tapi secara rincian pemaknaan tangan yang untuk Allah sesuai dengan kelayakannya Allah, sesuai dengan keagungannya Allah. Bighairi tashbihin wala tamsil, tanpa tashbih, tanpa tamsil. Ini coba kalau kita perhatikan di halaman 21 ini, beliau membuat satu tantangan Ibn Taimiyah. Beliau minta siapa yang bisa mendatangkan, sawa'un kana bima'na zahir atau nas, baik dengan makna yang zahir ataupun makna yang jelas terang sekali, ataupun maknanya zahir masih ada multi penafsiran di situ, tapi maknanya jelas tapi masih multi penafsiran. Satu pun pandangan dari salaf umat ini, dari generasi terbaik umat ini, baik dari Rasulullah ataupun dari sahabatnya baginda Rasul ataupun dari para a'immah tabi'in, yang mereka meyakini Allah itu tidak bersemayam di atas arasy. Coba, ini tantangan beliau. Kalau kita mengatakan ini bukan manhaj salaf, apa yang beliau katakan ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah, ini menyelisihi para sahabat, menyelisihi generasi terbaik umat ini, beliau kasih satu tantangan. Coba anda datangkan, jangan cuma bantah apa yang kami yakini. Yang pintarnya kita hari ini cuma membantah, oh itu salah, ini salah. Tapi ketika ditanyakan, coba datangkan yang kalian yakini, mana buktinya? Kalian yakini Allah itu tidak bersemayam di atas arasy, coba datangkan satu saja dari ulama terbaik umat ini, dari generasi terbaik umat ini, yang mereka meyakini Allah tidak bersemayam di atas arasy. Satu saja yang mereka meyakini Allah tidak turun di sepertiga malam. Satu saja dari mereka yang mereka meyakini laisa lahu yadun 'alal haqiqah, Allah tidak punya tangan secara hakikat, tangan yang hakiki. Coba ada satu saja. Siapa ulama salaf, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in, yang memang diyakini oleh seluruh kaum muslimin kalau mereka itu ulama. Perkataan dari mereka, baik yang sifatnya terang sekali ataupun yang masih ada kemungkinan penafsiran, boleh juga. Tapi syaratnya harus dari mereka dengan sanad yang sahih. Ada tidak dari mereka yang seperti itu? Maka kita dapatkan di sini tidak ada. Maka beliau mengatakan tidak ada. Inilah yang aku yakini, inilah yang mereka yakini. Jadi hari ini mereka bertanya kepada kita, mana buktinya, mana buktinya? Kita kasih semua buktinya. Satu saja pertanyaan tantangan Ibn Taimiyah. Kalian meyakini berlainan seperti yang kami yakini, mana buktinya? Coba ambil satu ulama, baik Imam Syafi'i ataupun imam apapun itu, yang kami yakini kalau mereka itu imam, yang kita sepakat kalau mereka itu imam, mereka percaya seperti dan meyakini seperti yang kalian yakini. Ini tantangan yang tidak akan pernah berhasil didapatkan dan dijawab. Tantangan beliau yang kedua, ini di halaman 71. Saya simpulkan tantangan beliau supaya nanti siapa yang menantang, nantang beliau aja. Nah, jadi kembalikan ke tantangan beliau, jawab tantangan beliau. Datangkan dengan dalil dan nas yang sahih. Kalau kalian mengatakan kami musyabbihah, Mu'tazilah mengatakan Asy'ariyah musyabbihah, Jahmiyah mengatakan Mu'tazilah musyabbihah, yang Asy'ariyah mengatakan Ahlul Hadis musyabbihah, termasuk di dalamnya Syekh Islam Ibn Taimiyah. Ahlul Hadis musyabbihah. Standar tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, ini menggunakan logika siapa? Beliau menantang kita untuk mendatangkan satu standar yang semuanya mereka gunakan. Kalau ada nama Allah, ada sifat Allah, mereka mengatakan ini harus ditakwil. Ini layak untuk Allah, ini tidak layak. Ini mustahil untuk Allah, ini mustahil. Allah bersemayam di atas arasy, nanti arasy-nya harus lebih besar dari Allah. Kalau Allah turun, nanti arasy-nya akan kosong. Ini standar-standar logika ini. Ada tidak satu standar yang disepakati oleh semua para ahli kalam? Jangan kita bicara tentang ahlus sunnah, para ahli kalam. Ada tidak satu standar saja
Yang standar itu digunakan Mu'tazilah, digunakan oleh orang Asy'ariyah. Makanya tidak ada standar. Yang ada apa? Orang Mu'tazilah mengatakan Asy'ariyah ini musyabbihah. Orang Asy'ariyah mengatakan Hanabilah musyabbihah. Jahmiyah mengatakan semua yang mengatakan Allah punya nama, mereka semuanya musyabbihah. Orang falasifah batiniyah, yaitu sudah termasuk firqah batil, firqah batiniyah, yang tidak mengimani satu huruf pun dari Al-Quran, mereka mengatakan Allah tidak punya zat. Allah bukan di dalam alam, Allah bukan di luar alam. Wallahu alam, Allah di mana? Ini enggak ada. Ini mereka punya logika. Orang ini punya logika, semuanya punya logika. Ada tidak satu standar logika? Kalau kita ingin menggunakan logika, kalau saya gunakan logika saya, Allah mungkin dan pasti Allah bersemayam di atas arsy. Nanti kita bicarakan tentang pembahasan bagaimana menetapkan ketinggiannya Allah secara logika. Kalau kita menggunakan logika kita, mungkin dan pasti Allah punya tangan. Tapi logika mereka tidak menerima. Kalau cuma kita kembalikan kepada logika, ini tidak akan pernah berakhir. Maka menariknya tentang musyabbihah ini, saya dapatkan rupanya salah satu imam Jahmiyah, termasuk pembesarnya akidah Jahmiyah, yang namanya Imam Al-Ash'ash Al-Jahmi. Beliau mengatakan ada 3 para nabi yang musyabbihah. Ini nabi saja bisa jadi musyabbihah. Ada 3 para nabi yang musyabbihah, yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Nabi, ya nabi. Siapa mereka? Nabi Musa. Kalau Musa mau dikatakan musyabbihah, banyak sekali ayatnya. Ketika Fir'aun mengatakan Allah, saya akan bangun bangunan yang tinggi, saya akan naik memperhatikan Tuhannya Musa. Ini artinya Musa mengatakan Tuhannya itu di atas. Artinya Musa itu musyabbihah. Beliau mengatakan kapan Musa musyabbihah? Ketika dia mengatakan in hiya illa fitnatuk. Ketika kaumnya, dia kembali dari miqatnya selama 40 malam dan dia dapatkan kaumnya sudah menyembah berhala. Musa mengatakan, ya Allah, ini tidak lain cuma fitnahmu, ujianmu. Musa musyabbihah. Musa menyamakan Allah seperti makhluk yang suka menguji orang lain. Nah, ini kalau kita standar logika ini tidak ada. Maka mereka mengatakan, beliau mengatakan Musa musyabbihah. Siapa yang kedua? Yang kedua Isa. Isa juga musyabbihah. Jadi kalau anda manhajnya manhaj Musa, manhaj Isa, manhaj Muhammad, kita pasti akan dituduh musyabbihah. Isa musyabbihah. Kapan beliau musyabbihah? Ketika dikatakan ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada pada diriku ya Allah, tapi aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Isa mengatakan Allah itu diri, nafs. Jadi punya bentuk, punya ini, punya itu, seperti kita makhluk. Nafsi, diriku, dirimu. Allah juga punya nafs. Artinya Allah, Isa musyabbihah. Yang ketiga siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul juga musyabbihah persi beliau. Kenapa? Karena baginda Rasul mengatakan yanzilu rabbuna, Allah turun di sepertiga malam terakhir. Ujung-ujungnya tasbih ini kembali ke mereka. Jadi tantangannya, kalau cuma 2 tantangan ini terjawab, sebenarnya sudah selesai pembahasannya. Standar logika yang mana yang akan kita gunakan untuk kita nisbatkan orang lain itu musyabbihah. Kalian musyabbihah, standarnya apa? Kalau standarnya karena kami yang meyakini apa yang disebutkan oleh Allah, apa yang disebutkan oleh Rasulullah, silahkan namakan, terserah apa yang ingin kalian namakan. Cukup golongan ini dinamakan dengan penamaan-penamaan jelek dari dulu. Cukup baginda Rasul sebagai teladan kita. Wala in ja'ahum nadhirun illa qalu sahir. Tidak ada datang seorang pun pemberi peringatan kepada mereka kecuali mereka akan mengatakan ini cuma seorang penyihir. Majnun, cuma seorang gila. Kahin, cuma seorang dukun. Berbagai macam alqab dinamakan untuk baginda Rasul. Makanya kita perhatikan, salah satu cara para ahli bid'ah untuk menjatuhkan lawannya para ahli sunnah itu dengan melaqabi, diberikan laqab julukan-julukan yang jelek. Julukan itu sama sekali jauh sekali dari kita. Makanya orang Rafidah, kalau anda membaca kitab-kitab orang Syiah, mereka akan mengatakan ahlus sunnah itu nawasib, yansibun al-adawah li Ali, orang yang membenci Ali. Padahal kita orang yang paling mencintai Ali. Kita mencintai Fatimah sehingga kita tidak pernah berdusta untuk Ali dan untuk Fatimah.
Tapi mereka mengatakan kita nawasib. Orang Murji'ah mengatakan ahlu sunnah ini syakkat, orang yang paling banyak keraguannya, padahal kita paling sabat dalam akidah kita. Kalau kita perhatikan para ahli kalam dulu menamakan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, para a'imah kaum muslimin dengan nama hasyawiyah. Hasyu. Apa artinya hasyu? Hasyu itu sampul luar, artinya tidak terlalu penting. Ini orang-orang yang belajar hal-hal yang tidak penting. Kita itu orang yang belajar hal-hal yang tidak penting. Kita tidak punya ilmu. Mereka yang berilmu, maka sering saya mengatakan mereka punya satu slogan, tariqatuna tariqatus salaf aslam wa tariqatuna a'lam wa ahkam. Metode generasi salaf terdahulu itu lebih selamat. Metode kami itu lebih berilmu dan lebih berhikmah. Jadi banyak pembagiannya. Allah berbicara, bagaimana berbicara ini itu. Allah turun, oh ini memungkinkan ini itu. Allah sepertiga malam, bagaimana di Indonesia sepertiga malam nanti di Amerika. Ini semua dijawab oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau kita punya waktu nanti kita sedikit simpulkan apa yang boleh jawab. Ini sebenarnya syubhat, bukan syubhat baru, dari dulu sudah diberikan. Makanya mereka menamakan kita ini hasyub. Metode mengimani apa yang dituturkan Al-Quran tanpa bertanya, itu metode salaf. Para ahli kalam meyakini. Maka mereka mengatakan kita ini hasyawiyah, orang-orang yang tidak penting. Karena metode kita, apa yang ada kita imani, tidak bertanya lagi. Ini tidak ada keilmuan. Ilmunya seperti apa kita tanyakan. Padahal ini pembahasan-pembahasan gaib yang tidak masuk ke dalam nalar logika. Maka mereka mengatakan cara kalian itu lebih selamat, tapi cara kami lebih berilmu dan lebih berhikmah. Kalau kita balikkan, pastinya tidak selamat. Ini lebih berilmu, lebih berhikmah, tapi tidak selamat. Ini artinya sama saja. Mending selamat. Yang selamat pasti berilmu dan pasti berhikmah. Tidak mungkin mereka selamat kecuali metode mereka lebih berilmu dan lebih berhikmah. Tidak mungkin metode anda lebih berilmu dan lebih berhikmah kalau tidak selamat. Kalau ujung-ujungnya ceritanya tidak selamat, mending ala manhaj salaf. Kalau kita bacakan dalam pembahasan ini, berapa banyak dari para imam-imam mereka yang di akhir hayatnya mereka melafazkan ikrar, mengikrarkan kembali kepada akidah nenek-nenek tua di kampung halaman mereka. Kembali ke akidah nenek-nenek mereka. Kenapa? Akidah mereka masih selamat, tidak banyak bertanya. Ini satu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita juga jangan terkecoh dengan banyak pembagian, banyak hal-hal yang dirincikan dalam pembahasan asma dan sifat. Cara kita, cara baginda Rasul. Cara kita, cara para sahabat. Apa yang ada kita imani, kita tidak bertanya. Yang ada kita imani, kita tidak bertanya. Maka Ibnu Taimiyah di sini juga mengatakan, kalau kita perhatikan dalam pembahasan asma dan sifat, generasi salaf itu keimanan mereka tentang asma dan sifat itu masih dalam sifat yang global, dalam sifat yang mujmal, tidak ada rincian. Yang hari ini kita yang masuk ke dalam rincian, ini sebenarnya yang kita makin menjauh dari metodenya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Imani saja tanpa rincian. Ada tangan, ada. Jangan tanya lagi ada jari, tidak. Berapa jari? Tangannya dua-duanya kanan. Nanti dimasuk perselisihan para ulama masuk ini. Ini yang kadang-kala langkah dan telapak kaki kita pun tergelincir. Nanti ada kadang-kala ada beberapa tempat yang Ibnu Taimiyah tergelincir. Kenapa tergelincir? Karena beliau terlalu asyik melayani jidalnya mereka. Terlalu asyik melayani debat-perdebatan mereka, akhirnya salah meletakkan kaki. Ataupun bisa kita katakan kita yang memahami salah, padahal beliau tidak menginginkan, cuma ini masih dalam bahasa perdebatan. Karena seringkali ketika kita berdebat, kita menggunakan bahasa lawan, nanti kawan kita akan salah menafsirkan. Ini yang terjadi kebanyakan kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita coba kita mengkaji satu sifat yang ditanyakan Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawanya di sini, dan ini sudah sering kali ditanyakan kepada Ibnu Taimiyah tentang istiwanya Allah. Su'ila Syekh Islam rahimahullah aidan an uluwillah ala sairi makhluqatihi. Suatu ketika beliau ditanyakan, datang surat, dan ini sebenarnya Majmu' Fatawa ini kebanyakannya kitab-kitab Ibnu Taimiyah digabungkan. Dan kitab beliau kebanyakannya beliau kalau datang satu surat beliau jawab dengan satu kitab.
Datang pertanyaannya kecil, cuma 3 baris. Beliau kasih jawabannya 1 kitab, Risalah Tadmuriyah. Jadi kitab Tadmuriyah, kalau kita belajar 1 tahun nggak habis. Padahal pertanyaan cuma 1 pertanyaan kecil. Ada 1 orang dari Tadmur. Tentang ini bagaimana pandanganmu wahai imam? Beliau jawab dengan 1 kitab. Datang 1 surat dari Wasit. Beliau karang 1 buku jadi kitab Al-Wasitiyah. Datang 1 surat dari Hamad Suriyah. Beliau jawab jadi 1 buku, jadi Risalah Al-Hamawiyah. Bahkan 2 buku dikarang oleh beliau untuk jawaban para ahli Hama, Risalah Hamawiyah Sughra dan Risalah Hamawiyah Kubra. Dan itu pun duduknya yang kadang-kala ketika kita baca di biografinya, beliau duduk dari Maghrib dan sampai Isya, itu 1 buku. Beliau jawab dari Maghrib sampai Isya ataupun dari Asar sampai Isya, itu 1 buku. Yang hari ini kita mengatakan buku beliau tidak muktabar. Ini yang menariknya. Ya, beliau jawab dengan sekian, dengan pemahaman dalil yang kuat, kemudian kita mengatakan kitabnya tidak muktabar. Beliau ditanyakan tentang Allah alin ala sairil makhlukat. Benar tidak kalau Allah itu di atas semua makhluknya? Ini pertanyaan ini bukan berbicara tentang sifatnya Allah yang tinggi. Allah punya sifat ketinggian, itu semua kaum muslimin meyakini. Allah tinggi secara sifatnya, Allah tinggi secara kudrahnya, kemampuan Allah itu tinggi. Yang jadi perselisihan antara Hanabilah dengan Asy'ariyah di sini, benar tidak zatnya Allah itu tinggi. Jadi pertanyaan ini berkaitan dengan zatnya Allah. Jawaban beliau kita perhatikan, ini kitab ghairu mu'tabar, tapi jawabannya semuanya ayat dan hadis baginda Rasul. Beliau mengatakan qauluhu ta'ala falladhi yadullu alaihi minhal kitab. Kalau kita bacakan Al-Quran, inilah ayat-ayat Al-Quran yang bercerita di mana Allah, tentang ketinggiannya Allah. Ilaihi yas'udul kalimut thayyib wal 'amalu salih yarfa'u. Jadi semuanya naik kepada Allah. Ucapan-ucapan yang baik, perbuatan-perbuatan yang saleh, itu semua naik kepada Allah. Kalau Allah di bawah, kenapa naik ke atas? Kalau Allah di bawah, kenapa naik ke atas? Ini secara tidak langsung boleh mengatakan ketika amal kita naik ke atas, ini pertanda kalau Allah itu di atas, di tempat yang tinggi. Cukup logika sehat Anda mengatakan Allah itu tidak layak kecuali arah yang terbaik, kecuali tempat yang terbaik. Kalau saya katakan di depan, di belakang, di bawah, fal'iyadu billah, tidak ada arah dan tempat yang terbaik untuk Allah kecuali di atas. Logika sehat. Maka kalau Anda datang membawa, maka Ibnu Taimiyah di sini mengatakan akabir asy-Syafi'iyah, para pembesar-pembesar a'immah dari kalangan Syafi'iyah, mereka semua mengatakan untuk mengatakan Allah di atas kita punya 1000 dalil. 1000 dalil. Sebagian mereka mengatakan 300 dalilin. Sebagian mereka mengatakan 300 dalil. 300 dalil. Ibnu Qayyim mengatakan 1000 dalil. Anda mau dalil apa? Dari Al-Quran ratusan, dari hadis baginda Rasul ratusan, dari pandangan-pandangan salaf luar biasa banyaknya. Secara akal yang sehat, secara akal tidak ada tempat yang layak kecuali ketinggian untuk Allah. Kemudian secara fitrah, tidak bisa kita nafikan fitrah. Kalau berdoa pastinya ke atas, berdoa ke atas, tidak pernah kemana-mana, tidak pernah ke arah yang kita suka, pasti ke atas. Fitrah. Kalau mereka mengatakan itu kiblatnya doa, mana dalilnya? Kita salat kiblatnya Ka'bah, ada dalil. Fawalli wujuhakum qibalal Masjidil Haram, arah kalian ke Masjidil Haram ketika salat. Doa salat itu doa, kenapa tidak kita arahkan ke Masjidil Haram? Tapi kenapa harus kita arahkan ke atas? Butuh dalil. Tidak ada dalil. Jadi itu bukan kiblatnya doa. Artinya fitrah kita meyakini yang menciptakan kita itu lebih tinggi dari kita, yang menciptakan kita itu di atas, yang menciptakan kita. Maka kejadiannya Imam Al-Hamadi ketika masuk kepada Abu Ali Al-Juwaini yang setiap hari mengatakan Allahu kana wala makan, Allah itu ada pada satu tempat, Allah sudah ada dan tidak ada tempat untuk Allah, wal'an ala makana, dan sekarang masih di tempat yang sebelumnya. Setiap hari itu yang didoktrin. Masuk majlis itu diingatkan, masuk majlis itu yang diingatkan. Pertanyaan Hamadani simpel,
Beliau sudah sedikit menggerutu, tiap hari itu terus diulangi. Allah tidak punya tempat, Allah tidak punya tempat. Wahai imam, itu Imam Abdul Malik Al-Juwaini, Imam Al-Haramain, Imam Haramain yang dikenal sebagai Imam Mekah dan Madinah, salah satu imam terbesarnya Asy'ariyah. Beliau bertanya, da'ni an hadhihi, cukup kami tiap hari itu doktrinnya cukup. Wa mad darura narfa aydiyana ila sama' fi du'a. Apa yang jadi kebutuhan kita? Kenapa ketika kita berdoa kita angkat tangan ke atas? Ini Allah tidak ada tempat, Allah tidak ada tempat, tapi ketika berdoa kepada Allah pasti ke atas. Abu Ma'ali Al-Juwaini langsung memukul kepalanya. Hayyarani hamadani hayyarani. Ini Ahmadani sudah membuat aku bingung. Bingung karena menyelisihi fitrah. Bingung kita ketika kita menyelisihi wahyunya Allah. Ini dalil-dalil Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau sebutkan di sini banyak ayat Al-Qur'an, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, aku yang mewafatkan dirimu dan aku yang mengangkatmu kepadaku. Ini barangkali pembahasan ini kita lanjutkan kepada pertemuan ke depan insyaallah. Dan sedikit akan kita ringkaskan ke depan. Kalau ada pertanyaan, barangkali satu pertanyaan. Sudah adzan enggak? Oh, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.